suasana pandemi, tak ada perayaan awal tahun 2021 yang meriah. Jumlah korban COVID-19 terus bertambah di seluruh dunia, termasuk di tanah air. Namun ujian belum berhenti di situ. Sederet peristiwa tragis mengawali tahun 2021. Tahun baru saja dimulai, tapi sepertinya kita akan melawan badai. Jatuhnya Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Duka menyelimuti tanah air di awal tahun. Sabtu siang 9 Januari 2021, pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu setelah sebelumnya dinyatakan hilang kontak 4 menit pasca terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat tujuan Jakarta Pontianak yang mengangkut 62 penumpang dan awak kabin sebelumnya sempat delay hampir 1 jam sebelum akhirnya berangkat pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Sejak tinggal landas, pihak ATC mengizinkan pesawat naik ke ketinggian 29.000 kaki. Namun pada pukul 14.40 pesawat SJ182 terdeteksi belok ke arah yang berbeda, yaitu menuju arah barat laut. Tak lama kemudian dalam hitungan detik pesawat hilang dari layar radar. Dari informasi yang dicatat situs Flight Radar 24, pesawat Sriwijaya Air SJ182 dilaporkan menukik cepat dari ketinggian 10.000 kaki dan menghujam laut. Nelayan di pelabuhan Tanjung Kait mengaku mendengar suara ledakan keras bak geledek pada Sabtu sekitar pukul 3 sore. Namun karena sedang hujan deras, pandangan mereka terbatas sehingga tidak bisa menentukan benda apa meledak. Warga Pulau Lancang, Kepulauan Seribu lalu menemukan serpihan kabel, rambut, rok, dan celana yang diperkirakan milik penumpang Sriwijaya Air SJ182. Sabtu sore mulai ditemukan berbagai serpihan puing dan potongan berbagai benda kecil hingga serpihan besar yang diduga berasal dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Banyak yang mempertanyakan apakah delay yang terjadi karena ada indikasi kerusakan pesawat. Namun dijelaskan oleh Direktur PT Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jawena, delay terjadi bukan karena kerusakan, tapi karena hujan deras. Termasuk dalam tragedi dengan jumlah korban masif, ditemukan beberapa fakta memilukan terkait peristiwa ini. Curahan hati keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air jatuh menjadi sorotan di media sosial. Seperti yang dituliskan seorang istri pramugara yang ada di pesawat tersebut. Wanita bernama Alda Reva menuliskan curhatannya hingga viral di media sosial. Take off ya sayangku. Itulah chat terakhir Oki Bisma sang pramugara kepada istrinya Alda Reva sesaat sebelum pesawat Sriwijaya Air SJ182 lepas landas. Beberapa saat kemudian saat pesawat seharusnya sudah mendarat sesuai jadwal, sang istri tak menerima kabar dari sang suami. Ia pun mencoba melakukan chat namun tak kunjung mendapat balasan. Hanya doa yang bisa dipanjatkan, memohon keajaiban Tuhan agar sang suami yang sudah dinikahinya sejak Agustus 2019 lalu bisa kembali dengan selamat. Satu sosok yang menjadi sorotan adalah sang pilot Sriwijaya Air SJ182 bernama Kapten Afwan. Pihak keluarga mengatakan sang kapten pada Sabtu 9 Januari 2021 melakukan beberapa hal yang tak biasanya. Ketika berangkat, ia tergesa-gesa dan mengenakan baju yang tidak disetrika. Sang istri bercerita, ini pertama kali dalam 15 tahun, Kapten Afwan pergi tergesa-gesa dengan baju yang belum disetrika. Sebelum berangkat, Kapten Afwan juga mengucapkan permintaan maaf pada istrinya. Bahkan setelah sampai di bandara, Kapten Afwan juga melakukan video call kepada anaknya. Satu hal yang rutin dilakukan adalah setiap landing. Kapten Afwan selalu telepon istrinya, namun di penerbangan terakhir ini, belum ada telepon laporan mendarat sang suami kepada istri tercinta. Di mata tetangga dan para kerabat, Kapten Afwan yang kerap disapa Haji Afwan dikenal sebagai sosok orang baik, soleh, dan dermawan.
Kediaman keluarga Kapten Ahwan di Bumi Cibinong Indah Bogor pun terus dikunjungi kerabat dan tetangga terdekat. Hingga kini pencarian masih terus dilakukan. Pihak keluarga masih berharap ada kabar baik dari peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini. Perasaan syok dan kaget juga dirasakan oleh keluarga dan kerabat dari penumpang lainnya, termasuk keluarga co-pilot Sriwijaya Air SJ182 yang bertugas saat itu, Diego Mamahit, yang saat itu bertugas bersama Kapten Ahwan. Semoga ada keajaiban para korban bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Longsor timbun 14 rumah di Sumedang, 12 tewas. Di hari yang sama dengan tragedi Sriwijaya, kabar duka juga datang dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Longsor menerjang dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang akibat hujan deras yang mengguyur sekitar pukul 4 sore. 14 rumah rusak berat dan 8 orang masih dalam pencarian karena tertimbun material longsor, termasuk dan Ramil Cimanggung, Kapten Infanteri Satyo Pribadi, hingga kini masih hilang kontak dan masih dalam pencarian. Di tengah usaha penyelamatan, musibah kembali datang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang menyebabkan kerusakan lebih besar dan memakan korban jiwa. Mirisnya, peristiwa kedua ini terjadi saat para petugas sedang melakukan pendataan korban longsor. Hingga Minggu malam, total jumlah korban meninggal berjumlah 12 orang. Sementara 3 orang berhasil selamat dan 8 orang dari longsoran pertama masih dalam pencarian. Diperkirakan masih ada korban lain yang juga tertimbun material longsoran. Warga sekitar pun diminta untuk meninggalkan lokasi untuk menghindari dugaan adanya longsor susulan. Terjangan air bah di awal tahun 2021. Seperti yang sebelumnya pernah diprediksi, awal tahun selalu identik dengan cuaca deras dan hujan badai. Namun tak ada yang menyangka akan terjadi bencana besar di daerah berikut ini. Hujan lebat di awal tahun 2021 menjadi mimpi buruk bagi negara Malaysia. Sejak tanggal 3 Januari, guyuran hujan tanpa henti berakhir menjadi banjir di ratusan titik, meluas hingga di 6 provinsi negeri jiran. Akibatnya 6 orang dilaporkan tewas dan 50.000 lainnya dievakuasi. Terlihat genangan air naik menutupi atap rumah-rumah warga, merendam mobil-mobil hingga menghanyutkan barang-barang warga. Segala cara digunakan untuk menyelamatkan diri hingga menggunakan eskavator untuk proses evakuasi. Tak hanya itu, video lain juga memperlihatkan dampak banjir yang membuat jembatan terbelah dua dan pohon-pohon tumbang. Bagi masyarakat Malaysia sendiri, banjir tahun 2021 ini menjadi banjir terburuk dalam puluhan tahun terakhir. Guyuran hujan awal tahun juga menenggelamkan daratan kota Sucre di Bolivia. Sejak tanggal 4 Januari, hujan deras disertai hujan es telah membuat kota dengan penduduk sebanyak 350.000 itu berubah layaknya sungai dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Akibat dari banjir besar ini, sedikitnya 4 orang dinyatakan tewas dengan 6 orang menghilang. Selain badai dan hujan, banjir kota Sucre ini juga dipicu dari adanya tumpukan sampah yang terletak di area pasar induk. Dalam video yang beredar, terlihat banjir yang disertai es ini menyertai setiap benda yang dilewatinya, mulai dari mobil, tenda, bus, semuanya tersapu oleh derasnya aliran air. Curah hujan tinggi juga menyebabkan banjir di Indonesia. Salah satunya kota Magelang pada Rabu 6 Januari lalu. Sebuah video memperlihatkan ruas jalan dibanjiri air setinggi lutut dewasa. Terlihat sejumlah kendaraan berhenti hingga sebuah lapak kaki 5 ikut hanyut akibat banjir. Banjir yang tak hanya terjadi di satu titik ini juga menutupi ruas jalan Simpang Artos Mall Magelang. Sejumlah kendaraan pun menjadi mogok dan harus menepi akibat derasnya hujan dan banjir yang menghalangi. Itulah rangkuman berbagai tragedi di awal 2021. Duka keluarga korban adalah duka seluruh masyarakat. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan atas musibah ini. Mari kita doakan semoga ada keajaiban dari Tuhan. Para korban yang belum ditemukan, segera ditemukan dalam kondisi selamat. Semoga bencana segera usai
Kita tatap 2021 sebagai tahun penuh harap dan penuh kebaikan.